Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi assalatu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semuanya? Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, memang belum pernah saya menjelaskan tentang sirah nabawi berurutan dalam majelis ini, belum. Saya juga bingung kenapa. Mungkin karena tahun lalu Selasa sore saya tidak pengajian di sini, iya kan? Dan mungkin karena tahun lalu kita Kamis dan Sabtunya fokus dengan tarjim dan tahsin, sehingga ibu belum dapat materi tentang Rasulullah. Karena setahu saya materi tentang Rasulullah ini sudah saya sampaikan ke masjid-masjid yang lama, ya, tapi saya belum sampaikan di sini, maka saya akan coba sampaikan dalam majelis ini. Kita mulai? Oke, sampai jam berapa kita? Jarum panjang angka berapa? 11.30 kayak biasa ya. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yuk kita belajar tentang sirah nabawi. Dulu pada zaman Rasulullah tidak ada satupun yang bernama Muhammad. Jadi dulu di tanah haram tidak ada orang yang namanya Muhammad. Jadi kalau kita mau kisah dari mana asal nama Muhammad itu, kalau mau kita pelajari dari mana asal nama Muhammad itu, adalah suatu ketika Abdul Muthalib paman Rasulullah itu berjalan ke negeri Syam. Dia berjalan berdagang ke negeri Syam bersama 4 orang kawannya. Lalu kemudian ketemu dengan orang Yahudi di tepi jalan. Di antara keempat kalian akan ada cucu yang paling pertama yang akan lahir. Berilah dia dan kalian akan menobatkan namanya sebagai nama Muhammad. Lalu kemudian ketika Abdul Muthalib kembali lagi ke Mekah, ternyata memang lahirlah cucu. Di antara 4 orang itu Abdul Muthalib lah yang dapat cucu. Nah makanya namanya Muhammad. Dulu namanya adalah Ahmad. Jadi kalau kita pelajari, kota Mekah itu jazirah. Jazirah Arab itu dia sangat padang pasir. Sama dengan kalau di Mesir itu ada semenanjung Sinai, itu padang pasir luar biasa. Siti Aminah itu hamil, Abdullah itu sedang tidak menemani. Karena dulu orang itu kerjanya dagang. Jadi dagangnya itu sampai ke negeri Syam, jalan kaki 1.200 kilo, jalan kaki 800 kilo, jalan kaki bu. Dulu orang-orang dulu. Jadi ketika Abdullah pergi berdagang, itu dia dilepaslah oleh Siti Aminah. Ibu dulu, kalau ada orang tua dulu, ibu haji, itu kan naik bis melepas haji ke kapal dada-dada ya. Dada tuh, kalau kamu pulang alhamdulillah, kalau tidak ya aku ikhlas. Karena tidak ada handphone, betul? Ya, 3 bulan ya kan? Nah, 3 bulan. Perjalanan ke Mekah. Sekarang cuma 8 jam. 11 jam. Iya kan? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, maka lalu kemudian Abdullah itu pergi berdagang. Lalu kemudian ketiga Abdullah itu berdagang. Lalu kemudian hamillah Siti Aminah dan tidak ditemani oleh Abdullah. Lalu tempat kelahiran Rasulullah dari Siti Aminah ini kalau pergi umroh masih bisa kita lihat dari sekarang. Sekarang ini kalau ibu pergi umroh, ibu kan sa'i ya, lari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ibu pergi ke pintu keluarnya. Jadi pintu keluarnya bukan arah ke Ka'bah, pintu keluarnya arah ke belakang, langsung nengok ke atas nampak rumah Rasulullah itu. Rumah tempat Rasulullah dilahirkan. Jadi Bukit Sofa Marwah kan dekat Ka'bah aja. Di sini Ka'bah, di sini Bukit Sofa Marwah. Ya kan, kalau ibu masuk ke dalam Ka'bah, masuk sini toh.
Ibu keluar, lihat ke atas. Itu ada bangunan warna kuning, warna krem, warna kayak masjid kita ini, kayak dalam masjid kita ini. Itu adalah Al-Maktabah Al-Makkah Al-Mukarramah, ya. Nah, Al-Maktabah Al-Makkah Al-Mukarramah itu adalah namanya adalah pustakanya kota Mekah. Dan dulu itu adalah tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika hamil tidak ada Siti Aminah, betul ya? Ketika hamil tidak ada Abdullah. Ketika lahiran Abdullah juga tidak ada. Ya, bayangkan ibu lagi hamil, suami nggak ada. Kemudian lagi lahir anak, suami juga nggak ada. Dan yang menyaksikan datang Abdul Muthalib dari jauh ketika Siti Aminah itu lahiran, maka Abdul Muthalib melihat ada cahaya matahari, cahaya yang sangat bagus yang menghiasi di atas rumahnya Siti Aminah. Jadi lahir suami nggak ada, hamil suami nggak ada. Rupanya waktu lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah lahir, maka saat itu rupanya air susu Siti Aminah juga tak terlalu banyak. Coba, dulu nggak ada susu denkau, nggak ada susu sapi, air susu pun nggak terlalu banyak. Maka ada beberapa orang wanita yang bekerja di kota Taif. Jadi Mekah ke Taif itu lebih kurang sekitar 2,5 jam sekarang kalau naik bis. Ya, kalau ibu pergi umroh boleh mampir ke Taif. Jadi ibarat Arab Saudi itu ibarat kayak mangkok. Jadi dataran paling rendah itu adalah Ka'bah. Makanya Ka'bah itu rawan selalu banjir. Iya kan? Nah, dan dataran tingginya itulah Taif. Maka Taif itu sangat dingin. Nah, Taif itu adalah tempat para wanita-wanita, diantaranya Halimatus Sa'diyah, yang banyak pekerjaannya waktu itu adalah menyusukan bayi-bayi. Nah, makanya kalau kita pergi ke Taif, sekarang di Taif ada semacam di atas bukit semacam gondola. Saya sudah naik ke atas bukit Taif, itu ada gondola, kita bisa lihat Taif dari atas. Apalah nama itu ya, gondola tuh. Oh, nengok bukit-bukit batu dari atas. Saya sudah naik nih ke Taif dan buah-buah di sana sangat murah. Ya, dan cuacanya adem. Di Mekah panas, di Taif dingin. Di Mekah kalau lagi musim dingin, di Taif lebih dingin lagi. Jadi ada wanita-wanita waktu itu ada wanita-wanita waktu itu yang suka bekerja menyusukan anak-anak kecil. Jadi mereka jalan kaki dari Taif ke Mekah, dan waktu itu ada 100 wanita pasangan suami istri yang berjalan kaki datang ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang mereka susui untuk diupah. Nah, waktu itu Siti Aminah hendak ada uang, betul? Akhirnya Siti Aminah bertemulah dengan Halimatus Sa'diyah saat itu. Ya Halimah, ya, bisakah kau susui anakku ni Ahmad? Nama lainnya adalah Muhammad. Bisakah kau susui anakku ni Ahmad? Nama lainnya adalah Muhammad. Apa kata si Halimatus Sa'diyah? Bagaimana mungkin aku menyusui anakmu sementara air susuku dan air susu untaku sudah habis karena capek berjalan kaki? Kalau kita kaji, kenapa unta ini selalu diajak untuk perang, selalu diajak untuk berjalan di padang pasir? Karena unta itu adalah hewan yang unik. Pertama, dia bisa nggak makan, nggak minum 21 hari. Jadi dia nggak repot, nggak makan-makan dia gitu loh. Gitu ya. Tapi sekali dia minum, menghabiskan lebih kurang 100 liter air. Oke. Kemudian unta itu sanggup mengangkat bahan makanan 1 ton.
Unta itu dia bisa melihat saat matanya tertutup. Dan air susu unta bisa digunakan untuk minum. Jadi capek kita di perjalanan, minum susunya, gitu lah. Capek kita di perjalanan, minum susunya. Dan saat itu Halimatus Sa'diyah berkata, bagaimana mungkin aku menyusuinya? Sementara aku susunya udah habis, dan untaku air susunya juga sudah habis. Lalu bagaimana ini? Kayak gitu ya. Lalu kemudian apa kata Siti Aminah? Coba aja dulu. Dicobalah. Jangan-jangan ada nih Aminah nih berharap nih. Ketika disusui, diangkatlah Rasulullah, disusui di badannya Halimatus Sa'diyah. Seketika itu pula lah air susu Halimatus Sa'diyah banyak, dan banyak pula lah air susu untanya. Sehingga 100 tadi orang yang tadi hijrah bersama Halimatus Sa'diyah boleh minum susu untanya punya Halimatus Sa'diyah. Itu udah keanehan yang pertama itu. Akhirnya apa? Tapi aku nggak bisa tinggal di kota Mekah ini, ya kan? Kita nggak bisa tinggal di kota Mekah. Jadi aku harus pulang ke Taif. Apa kata Halimatus Siti Aminah? Kau bawa sajalah. Yang penting ada air susu. Dibawa lagi ke Taif. Jadi Muhammad dibawa ke kota Taif berjalan kaki. Itu selama 2 tahun. 2 tahun. Bukan, maksudnya di Taif tinggal 2 tahun bersama Halimatus Sa'diyah. Setelah 2 tahun, Halimatus Sa'diyah balik lagi ke kota Mekah. Bagaimana ini? Aku masih sayang dengan Muhammad, Nabi Muhammad. Boleh enggak aku bawa lagi dia? Oke, dibawa lagi 2 tahun lagi. Jadi Rasulullah SAW itu dengan Siti Halimah itu 4 tahun. Setelah usia 4 tahun diantarkan ke kota Mekah, disambung, dibesarkan oleh Siti Aminah. Tapi Allah kirim Siti Aminah usia tak panjang. Ketika Rasulullah SAW berusia 6 tahun, waktu itu belum menjadi Rasul ya, tapi kita pakai Rasulullah aja ya. Ketika Rasulullah SAW berusia 6 tahun, lalu kemudian meninggallah Siti Aminah. Bayangkan, lahir hamil bapak ndak ada, lahiran bapak ndak ada. Udah lahiran air susu mak nggak ada, harus dioper ke ibu susu 4 tahun, balik ke ibu kandung, rupanya usia 6 tahun ibu kandung meninggal. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa ya Rasulullah SAW ini Allah berikan susah hidup saat kecil. Padahal kalau Allah pengen, Allah bisa aja untuk menyenangkan Rasulullah. Kan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kenapa Allah susahkan Rasulullah? Padahal kalau dimudahkan pun gampang bagi Allah. Ternyata setelah saya pikir-pikir bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat kehidupan Rasulullah penuh susah payah sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Supaya kita semua nih belajar. Bayangkan ketika kita udah melakukan yang namanya masih anak kecil usia 6 tahun, lalu kemudian saat usia 6 tahun itu dia harus menyaksikan orang tuanya meninggal dunia. Oke? Akhirnya pindah ke bapaknya. Pindah ke kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Pindah kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tapi kakeknya gak pula panjang umurnya. Kakeknya cuman usia lebih kurang usia Rasulullah 8 tahun, kakeknya meninggal dunia pula. 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Bayangkan dia harus menyaksikan maknya meninggal dunia, dia juga harus menyaksikan kakeknya meninggal dunia. Usia berapa kakeknya meninggal? 8 tahun. Hidupnya dia oper-oper coba. Dari ibu kandung ke ibu susu, pindah ke ibu kandung, pindah ke kakek. Anak kecil itu.
yang ngabarkan ada Nabi Muhammad meninggal sama kita pergi berdatang. Nggak balik-balik aja lagi. Dia nggak meninggal. Iya. Nah, kuburnya itu tentatif. Banyak pendapat yang menyatakannya. Iya enggak? Oke? Nah, meninggal kakeknya usia 8 tahun. Akhirnya pindah kepada perawatan pamannya, Abu Thalib. Dan Abu Thalib itu masih kafir. Ada nggak orang lain? Nggak ada lagi. Abu Thalib lagi yang tersisa saudaranya. Tapi Abu Thalib ini walaupun dia kafir, dia berkawan dengan Abu Jahal, dia berkawan dengan Abu Sofyan, dia berkawan dengan Abu Lahab, tapi dia sayang sama Rasulullah gitu loh. Jadi walaupun dia kafir, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal itu adalah kawannya, tapi dia sangat sayang kepada Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah kenapa-napa, dia bantah kawannya. Jangan kalian gitukan, itu ponakanku gitu loh, paham ya? Nah, usia berapa tadi dengan Abu Thalib? Usia 8 tahun ya. 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sampai usia 12 tahun itu 4 tahun ya, 4 tahun itu Rasulullah SAW di kota Mekah saja bersama Abu Thalib, nggak kemana-mana. Tapi dilindungi oleh Rasulullah. Dilindungi oleh Abu Thalib. Usia 12 tahun, Abu Thalib langsung kemudian berpikir, ini daripada keponakanku nggak ngapa-ngapain, lebih bagus lagi aku ajak dia berdagang ke negeri Syam. Ya, lebih baik aku ajak dia berdagang ke negeri Syam. Akhirnya usia 12 tahun Rasulullah SAW diajaklah oleh Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Nah, negeri Syam itu adalah negeri yang terdiri dari 4 negara. Yang pertama adalah Jordania, yang kedua adalah Palestina, yang ketiga adalah Lebanon, yang keempat adalah Suriah. Jadi usia 12 tahun Rasulullah itu udah jadi eksportir antar negara dan berjalan kaki tanpa pesawat. Usia 12 tahun, ikut pamannya. Rasulullah itu orang yang sangat rajin. Bukti jejak tapak tilas Rasulullah SAW itu banyak sekali dia berdagang ke 4 negara ini. Jadi jualannya bukan depan lapau, bukan jualan online, antar negara. Makanya pernah saya ceritakan kepada ibu-ibu semuanya, saat saya berada di Jordan, dari kota Jordan kami naik bis 5 jam. 5 jam naik bis, sinyal ndak ada, kiri kanan semuanya padang pasir. Jordan itu hanya hujan setahun rata-rata 2 kali saja, 2 hari. Mesir itu hujan tuh cuma 2 hari. Ya. Jadi 5 jam kita naik bis, sinyal nggak ada. Iya kan? Bawa jemaah di Jordan saya. Lalu kemudian udah 5 jam tertidur terbangun masih padang pasir. Tertidur terbangun masih padang pasir. Waktu turun dari bis, kemana lah kita ini? Tidak ada rumput, tidak ada pohon, ada semacam anjing saja. Dan anjing ini saya bingung juga, pakai apalah makannya? Siapa yang punya anjing ini nih? Kenapa dia bisa hidup di padang pasir ini? Gak ada manusia. Akhirnya saya menengok ke kiri. Ya, saya menengok ke kiri, ternyata ada satu pohon yang masih hidup. Bayangkan gak ada hujan, satu-satunya pohon hidup setengah masjid ini. Luas, ya. Besar. Itu daunnya kayak inai. Kayak daun inai. Ternyata pas saya mendekat karena baru bangun tidur, saya belum connect. Saya tengok bacaan Bakawi tree. Pohon Bakawi. Oh, baru saya connect. Jadi pohon itu adalah pohon yang akan abadi sampai akhir zaman. Dan saya sudah ke pohon itu. Pohon abadi, pohon Bakawi.
Pohon itu ada sejarahnya. Ini negeri Syam. Yaitu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin pulang ke kota Mekah bersama pamannya Abu Thalib, Rasulullah itu kepanasan. Dia berteduhlah di pohon itu. Dia berteduh di pohon itu. Saat dia berteduh di pohon itu, ketemulah dengan pendeta. Nah, pendeta itu rumahnya masih nampak tapi jauh kalau kita lihat dari pohon itu. Pendeta itu datang ke pohon itu dan ngomong dengan Abu Thalib bahwa kayaknya di kitab mereka akan ada Rasul terakhir dan kayaknya Rasul terakhir itu adalah ponakanmu ini. Itu kan ada ceritanya ya. Nah, kenapa? Karena pendeta itu melihat ketika Rasulullah berteduh itu pohon itu merunduk melindunginya dari cahaya matahari, dan ketika Rasulullah jalan ada awan hitam yang mengikuti Rasulullah. Dan pertanyaannya, di manakah kota Mekah? Pohon Bakawi sahabi itu kan di kota Jordan, di negara Jordan. Dia kan mau pulang ke Mekah. Mana itu Mekah? Dia gini aja, Bu. Tuh entah mana-mana Mekah. Ternyata masih jauh perjalanan pulang menuju kota Mekah. Coba bayangkan kalau kita malas bangun pagi, kita malas belajar menghafal bacaan Quran. Rasulullah berjalan kaki dalam hidupnya, berdagang antar negara, itu panasnya luar biasa. Zaman sekarang saja panas, apalagi dulu. Apa? Ya, kering sama keringat aja lagi. Tapi waktu saya ke sana yang saya rasakan matahari panas tapi ada angin. Paham? Angin kuat. Kayak di Madinah lagi musim panas, di Mekah musim panas kan matahari aja yang kuat, ada angin. Jadi pendeta itu tahu bahwa ada Rasul. Dia enggak bisa Wallahu a'lam bishawab. Sama dengan Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal. Mereka tahu Rasulullah itu baik, tapi mereka egonya, mereka nggak masuk Islam. Ciri-cirinya ada dalam kitab mereka. Nanti saya tanya sama dia ya. Nah jadi gitu ya. Jadi dari usia berapa tadi? 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Itu dagang itu ke negeri Syam. Usia 12 tahun di kota Mekah, balik ke kota Mekah. Abu Thalib nih berpikir lagi dia. Daripada ponakanku ini kerja dengan aku terus, nanti dia manja ini. Maka lebih baik lagi aku lepas dia nih. Biar dia lebih mandiri. Kan gitu ceritanya. Maka sebentar ya, 8, 9, 10, 11 9, 10, 11, 12 tadi di kota Mekah. Usia 12 mulai dia berdagang. Dia berdagangnya itu sampai umur 17 tahun di negeri Syam. Jadi 13, 14, 15, 16, 17, 5 tahun. 5 tahun dia berdagang ke negeri Syam sampai usia 17 tahun balik ke kota Mekah. Abu Thalib mulai berpikir lagi bahwa daripada ponakanku ini dia cuman kerja sama aku nanti dia manja, lebih bagus aku lepas dia. Maka kemudian Rasulullah SAW dilepaslah oleh Abu Thalib. Lalu kemudian Abu Thalib mengenalkan Rasulullah dengan Khadijah. Jadi yang memperkenalkan Rasul kepada Khadijah itu adalah Abu Thalib. Karena Khadijah itu adalah kawan dekatnya Abu Thalib. Hai Khadijah, aku punya keponakan. Orangnya baik, diberi gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Jadi yang memberi Rasulullah gelar Al-Amin itu bukan orang Islam, tapi orang Yahudi. Saking jujurnya dia.
Tapi udah 5 tahun kerja dengan aku, itu dia baik-baik aja. Gimana kalau sama aku terus nanti dia manja? Mau nggak kau jadikan dia karyawan? Apa kata Rasulullah? Apa kata Khadijah? Oke lah, karena itu ponakanmu, aku kan jadikan dia sebagai karyawan. Jadi dikenalkanlah oleh Abu Thalib dengan Khadijah. Oke? Paham nih? Lalu kemudian mulailah Rasulullah bekerja dengan Khadijah. Pertama kali ketemu saat itu usia Rasulullah berapa? 17 tahun. 17 tahun mulai kerja dengan Khadijah. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 tahun kerja dengan Khadijah. Dia ini jujur sekali. Akhirnya Khadijah ini sukalah dengan Rasulullah. Karena ini karyawannya sangat jujur. Baik, ganteng, gagah. Tapi Khadijah ini malu untuk ngasih tahu bahwa dia suka dengan Rasulullah. Akhirnya Khadijah curhatlah kepada sepupunya yang bernama Nafisah. Sepupunya Khadijah. Perempuan. Ya Nafisah, aku suka dengan Rasulullah. Apa katanya? Kau bilanglah kepada dia kalau kau suka sama dia. Malu saya Nafisah. Oke, kalau gitu gini ajalah. Aku akan sampaikan kepada Muhammad kalau kau akan meminangnya. Meminang itu adalah Khadijah. Lalu kemudian Khadijah bertemu dengan Nafisah, bertemu dengan Rasulullah SAW. Waktu itu belum diangkat jadi Rasul. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang suka dengan engkau. Apa ciri-cirinya? Pertama, orangnya sudah tua. Jadi pada zaman Rasul itu 40 tahun sudah tua. Karena tidak ada skincare juga. Perawatan. Dan dulu orang-orang usia 23 tahun, 24 tahun itu sudah punya anak banyak. Sudah anak 3, anak 7 gitu. Sudah tua. Yang kedua, orang tak terlalu cantik. Jadi kalau Khadijah itu biasa saja. Yang cantik itu adalah Siti Aisyah. Makanya Siti Aisyah diberi gelar Siti Humairah. Siti yang kemerah-merahan. Karena kulitnya sangat putih. Yang ketiga, dan engkau akan dijadikan suami yang ketiga. Karena sebelum nikah dengan Rasul, Siti Khadijah sudah nikah 2 kali. Maka Rasulullah berbicara, gini ajalah, sudahlah kau bilang dia tua, tak terlalu cantik, aku pun bakal jadi yang ketiga. Berikan aja satu aja kelebihannya. Coba engkau sebutkanlah kelebihannya apa. Jangan-jangan aku mau. Apa kata Nafisah? Oke, kalau kau gitu beri, aku kasih 2 kelebihan. Apa kelebihannya? Yang pertama, dia termasuk as-sabiqunal awwalun. Dia termasuk orang yang pertama masuk Islam wanita. Wanita pertama masuk Islam adalah Khadijah, yang paling pertama percaya kepada engkau ya Rasulullah. Dan yang kedua, dia masuk wanita nomor 1 paling kaya dalam dagang, dan dia akan berjanji untuk membantu Islam baik dengan jiwa, raga, harta dan tenaganya. Rasulullah bilang langsung, oke, aku terima pinangannya. Menikahlah mereka di rumah. Ada sebagian riwayat mengatakan sudah di rumah Abu Thalib. Menikah. Coba jawab.
Tadi usia berapa pertama kali Rasulullah bekerja? Usia berapa Rasulullah mulai bekerja? 12 tahun. Usia berapa beliau menikah? 25 tahun. Berarti berapa tahun beliau bekerja baru beliau nikah? 13 tahun. 13 tahun beliau bekerja, baru beliau menikahi istrinya yang notabene-nya adalah bosnya sendiri. Dan dia sanggup memberikan mas kawin kepada istrinya sebanyak 100 ekor unta. Satu unta sekarang bisa 70 juta, 50 juta. Enggak. Iya, sebelumnya enggak. Lahir kemudian diberikan kepada Rasulullah, kepada Khadijah itu sebanyak berapa? 500 juta atau 700 juta. 100 ekor unta. Itu adalah mas kawin Rasulullah kepada istrinya. Anak muda nikah dengan orang, mas kawinnya 100 ekor unta. Ibu berapa kemarin mas kawin? Seperangkat alat sholat. Beli di pasar bawah. Iya, itu. Dan sekarang mas kawin, ya, mas kawin sekarang juga seperti itu ya. Orang-orang Arab itu kalau mau nikah dengan wanita Arab itu mas kawin minimal 400 juta rial. Sekali 1 rial 4.000 lah, lebih kurang ya sekarang ya. Udah 5.000 ya. Kalikan lah. Makanya di Arab itu yang kaya bukan yang banyak unta, tapi yang banyak istri. Di Arab itu. Mau nikah, iya, karena kalau mau nikahin perempuan itu butuh uang lebih kurang 1 miliar. Makanya di Arab itu perempuan tuh berharga, harga mahal. Nah, itu sunnah Rasulullah. Maksudnya Rasulullah itu menghargai wanita dengan harga mahal. Saya pertama kali umrah masih kecil, usia 15 tahun. Waktu itu. Jadi karena masih muda, bertanya kepada orang-orang Arab yang banyak menutup pakai cadar itu. Karena saya masih muda waktu itu ya, umroh hadiah ya. Saya tanya begini, antuna araftuna, kalian tahu bahwa wajah itu tidak aurat. Kenapa kalian tutup juga wajah itu? Saya anak kecil berani nanya, sekarang tak berani saya. Lalu dia bilang, ini perintah suami kami. Saking berharganya istri, ditutup betul-betul. Makanya mobil di Arab tuh buka-buka aja. Mobil Fortuner, BMW, Pajero Sport, Mercy itu tercampak-campak aja. Karena mobil nggak pakai pajak di Arab, harga mobil murah. Jadi mobil tuh terbuka-buka aja. Perempuan ditutup betul-betul. Kalau kita terbalik, perempuan dibuka-buka aja, mobil ditutup betul-betul. Karena mahal mobil pada wanita. Perilakunya jadi berubah. Coba perhatikan kalau tawaf. Orang Arab tawaf tuh beda dengan orang kita tawaf. Orang tawaf tuh betul-betul dipeluknya istrinya. Takut terpegang sama orang, mahal. Sementara kalau kita tawaf, kelingking dipegang istrinya. Dan dulu di Arab itu perempuan nggak boleh nyetir, nggak boleh kerja. Sekarang udah boleh nyetir, udah modern. Dulu perempuan nggak ada jualan, sekarang udah mulai ada yang jualan. Dulu kan jualan di pasar-pasar Mekah tuh semuanya laki-laki aja. Karena sekarang ada perubahan zaman. Saya sering main ke rumah asli Arab
Kalau saya lagi umrah, banyak teman-teman saya asli Arab dan orang Indonesia yang ada di Arab juga ada. Itu kalau kita main ke rumah mereka, takut kita Bu. Takutnya gimana? Jadi kalau kita masuk ke rumah ada kerangkeng. Ya masuk rumah kayak garasi. Naik ke lantai atas. Lantai atas ada kerangkeng lagi. Nanti belok kiri lorong. Belok kanan kerangkeng lagi. Sampai ke rumahnya entah kapan. Ujung-ujungnya rumahnya ada di tengah-tengah. Yang mana itu di dalamnya bagus isinya. Juga bagus. Tetapi tertutup banget gitu loh Pak Ahmad. Sangat wanita itu ditutup gitu. Sangat wanita itu dimuliakan. Wanita itu di rumah aja. Suami yang cari nafkah. Di rumah. Ya, beribadah boleh ke masjid. Tapi laki-laki lah yang mencari nafkah. Jadi mereka sangat tertutup. Menjaga wanitanya. Ya. Nah, ya. Tapi kalau sekarang perempuan sudah boleh nyetir. Jadi inilah yang saya maksud dengan Rasulullah mas kawinnya segitu ya. Kali aja harga unta sekarang. Kita nggak tahu sekarang harga unta berapa. Kalau 100 juta, kalau ya 1 miliar berarti kan. Apakah usia 25 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diangkat jadi nabi? Apakah usia segitu Rasulullah sudah diangkat jadi nabi? Belum. Diangkat jadi rasul? Belum. Usia berapa Rasulullah diangkat jadi rasul? 40 tahun. Berarti berapa tahun Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha menemani Rasul sebelum diangkat jadi Rasul? 15 tahun. Bayangkan, selama 15 tahun Khadijah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul. Sampai usia Rasulullah 40 tahun dan usia Khadijah waktu itu 55 tahun, kehidupan mereka aman, gak ada masalah. Mereka dagang dengan orang Yahudi, mereka dagang dengan Abu Thalib, dan saat itu Khadijah dinobatkan sebagai wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah. Kalau sekarang kita pergi ke Mekah, mulai dari rumah Rasulullah di belakang Bukit Safa Marwah, sampai ke mantan pasar Syekh Lama di belakang Safa Marwah, sampai ke hotel bintang 3 di bawah namanya Hotel Ammasah, itu semuanya sepertiga kota Mekah itu tanahnya Khadijah. Kaya sekali. Sampai Rasulullah usia 40 tahun. Ketika Rasulullah SAW usia 40 tahun, Rasulullah itu mulai dia itu bingung. Kenapa ini kawan-kawanku? Kan kawan-kawannya tadi Abu Lahab, Abu Sufyan. Jadi kalau kita bicara Rasulullah miskin, gak boleh langsung ke sana membahas sejarah. Rasulullah itu miskin, entah usia berapa dia miskin, entah kenapa dia miskin. Miskin aja terus yang dibahas, paham ya? Padahal dia udah kerja dari usia 12 tahun. Mas kawinnya aja 100 ekor unta. Ketika duduk langsung ngomong Rasulullah miskin. Ibu aja nggak mau dianggap setengah-setengah. Apalagi ibu aja nggak mau dinilai setengah-setengah. Apalagi ibu, apalagi Rasulullah. Oke? Usia 40 tahun Rasulullah SAW mulai melihat kawan-kawannya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal itu meletakkan berhala di dalam Ka'bah dan mereka kemudian tawaf. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian gelisah, gusar. Ya kenapa nih kawan-kawanku penyembah berhala? Lalu kemudian dia meninggalkan rumahnya, dia naik ke Jabal Nur, dia bertahanus di Gua Hira. Saya sudah ke Gua Hira. Jarak antara rumah Rasulullah SAW ke Jabal Nur, kalau sekarang kita umrah dan ibu-ibu pengen naik ke Jabal Nur, itu 7 kilo. Jadi jalan kaki kita 7 kilo sampai ke kaki Jabal Nur. Nanti kita naik ke atas, itu lebih kurang 2,5 jam. Ya naik, ada tapak-tapaknya, naik, ada tapak-tapaknya. Ya, nanti nyampelah kita namanya di Gua Hira. Jadi kalau ibu mau naik bisa, banyak nenek-nenek yang naik pakai tongkat naik, banyak yang naik pakai tongkat. Bagusnya naiknya jam 3 malam, nanti nyampe di sana subuh. Subuh kalau puasa kita sahur,
Lalu kemudian kita lihat suasana malam dari atas kota Mekah. Lalu kemudian pagi kita lihat suasana pagi. Jadi kita dapat malam dan siang. Kita lihat matahari terbit dari Gua Hira. Ya, nah itu Gua Hira, gua di mana Rasulullah SAW bertahanus. Cuman pas kita naik gua itu enak, pas kita naik gunung. Yang susahnya kalau udah di atas. Kalau udah di atas itu guanya itu di bawah. Nah, di sini sulit sekali. Saya gambarkan detail karena selama ini belum saya gambarkan. Kita naik ya, kemudian guanya itu di bawah. Ada dua pilihan, kita naik ke atas, guanya itu di bawah, kita turun melewati batu, dan ini batu besar-besar, kita agak-agak kayak gitu, agak-agak merangkak untuk kita bisa turun ke bawah. Oke? Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, di sini ada lubang. Di sini ada lubang. Kita bisa masuk ke lubang ini, tapi badan kita kecil, kita merangkak kayak cicak. Tapi banyak orang yang situ. Badan besar, jadi lubangnya itu kayak gini Bu, lubang dua. Nah, nanti kita naik ke atas ini. Nah, di sini nanti ada lubang kecil. Badan besar banyak sih yang bisa, karena kan ibu-ibu yang pakai tongkat nggak bisa ke atas. Bisa dia lewat lubang itu, tapi ya sempit sekali. Tapi di sana ada orang bantu, sini orang bantu, dan semua orang udah nangis di Gua Hira. Itu yang ada tuh suara tangisan aja. Iya kan? Nah, itu Gua Hira. Dan 3 hari Rasulullah bertahanus di Gua Hira. Kalau ke Gua Hira masih bisa lah ibu-ibu, karena cuma 3 jam. Tapi kalau ke Bukit Sur susah, jauh. Kalau Bukit Sinai jauh, ya. Kalau mau bisalah pakai tongkat Musa. Iya kan? Banyak orang-orang naik, ibu-ibu naik, ya, karena dia ingin menyaksikan perjuangan Rasulullah. 3 hari Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Lalu kemudian Rasulullah SAW turun. Ya, turun. Sebelum turun wahyu pertama. Bunyinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa kata Rasulullah? Ma ana biqari. Saya baca apa? Karena kenapa? Karena bahasa Arabnya wahyu tidak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Rasulullah itu orang Arab, tapi Rasulullah itu karena Al-Quran adalah bahasa wahyu, ma'ana biqari, aku baca apa? Akhirnya turun wahyu dari belakang bukit, kemudian Rasulullah menggigil. Kenapa Rasulullah menggigil? Karena itu suara tak tahu dari mana. Kira-kira ibu jadi Rasulullah saat itu menggigil, manggigil juga mak, samo. Pulang dia, mendemam dia, diselimuti oleh Khadijah. Ya Muhammad, kayaknya engkau udah diangkat menjadi Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah bilang, ya sepertinya begitu. Jadi saya sampaikan, Al-Quran 6.666 ayat, 77.429 kata, kemudian 323.000 huruf, 30 juz dan 114 surat. Ini turunnya pelan-pelan. Dan selama 23 tahun lamanya, 10 tahun di Mekah namanya surat Makiyah. Maaf, 13 tahun di Mekah namanya surat Makiyah. 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Itu Al-Quran turun macam-macam bentuknya. Ada yang kadang-kadang turun berdasarkan suara gerincingan lonceng. Ada yang kadang-kadang Al-Quran itu turun suara burung memekik ke telinga Rasulullah. Ada yang kadang-kadang wahyu itu turun, langit seakan-akan terbelah dua. Dan setiap wahyu turun, Rasulullah itu terkejut-kejut dan kadang-kadang tak terbiasa. Ada wahyu turun saat sedang sholat, dan ini sering saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya. Ibu kalau pergi ke Mekah Madinah, ibu akan ketemu namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu adalah masjid 2 kiblat. Kenapa dia dinamakan masjid 2 kiblat? Karena masjid itu Rasulullah sholat asar 2 rakaat di masjid itu. Rasulullah sholat asar 2 rakaat di masjid itu.
2 rakaat pertama Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsa karena waktu itu kiblat kita masih di Aqsa. Lalu kemudian turun wahyu yang bunyinya qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Jadi 2 rakaat Rasulullah menghadap ke Aqsa. Rakaat keduanya, ketiga dan keempat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Akhirnya Rasulullah menghadapkan mukanya ke Masjidil Haram. 1 kali sholat 2 kiblat. Makanya namanya kiblatain. Masjid 2 kiblat. Tapi kalau ibu sholat di masjid itu jangan 2 pula kiblat ibu. Sunah kan misalnya. Itu nggak disunahkan. Nah itu saya naik ke Gua Hiro sunah apa enggak? Enggak, naik ke Gua Hiro yang nggak sunnah. Enggak usah naik lah Bu Nur, bawa aja lah. Capek ya. Kecuali kalau penasaran. Saya yang paling sakit tuh naik Gunung Sinai, capek luar biasa. Nanti saya naik gunung lain lagi, ada yang lebih mengalahkan capek Gunung Sinai. Kalau Gua Hiro dekat, cuma 2 jam. Oke. Akhirnya saat itu Rasulullah turun, ketemu dengan Khadijah. Lalu kemudian Rasulullah langsung naik ke Bukit Sofa. Nah, itu tempat dakwah pertamanya Rasulullah. Langsung naik ke Bukit Sofa, Bukit Marwah, dan Rasulullah kencang ngomong di situ. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa. Ditengok oleh abu-abu. Wih, ngapa tuh Muhammad? Bahasa apa itu yang digunakannya itu? Wah, mulailah saat itu ada yang mengatakan Muhammad tukang sihir, Muhammad gila, Muhammad pendusta. Kenapa? Karena yang dia omongkan itu tidak seperti bahasa Arab yang manusia. Bahasa Allah. Bu, bahasa Arab Al-Quran tidak sama dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kalau bahasa Arab Al-Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab banyak ngafal Quran dibanding kita. Dan kalau bahasa Arab Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab nggak perlu belajar Quran. Pada faktanya orang Arab juga kesulitan belajar Quran. Kalau bahasa Arab adalah bahasa Arabnya orang Arab, maka Umar bin Khattab masuk Islam ketika mendengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Apa katanya? Ini suara apa? Ini bahasa apa? Umar bin Khattab nggak ngerti arti surat Toha, padahal Umar bin Khattab orang Arab. Langsunglah dia dibilang ini tukang tipu. Sejak usia 40 lah Rasulullah itu mulailah sulit. Sejak diangkat jadi Rasulullah, karena ada kewajiban berdakwah. Tadinya waktu jadi nabi kan tidak wajib dakwah. Di usia 40 tahun sudah wajib dakwah. Nah, bagaimana cara dakwah Rasulullah? Rasulullah SAW pertama dia dihina, dicaci maki. Cuman bedanya Bu, Rasulullah ini kalau dihina, kalau dicaci maki, kalau dibully, dia tak pernah pikirkan Bu, gak kayak kita. Baru dicaliak buruk seketik, landak lalu 3 hari 3 malam. Saya enggak. Ya. Nah, itu Rasulullah SAW langsung kemudian beliau itu melakukan yang namanya dihina, dibully, dicaci maki. Itu Rasulullah tuh biasa aja. Akhirnya enggak bisa dihina. Akhirnya Rasulullah masuk gaya yang kedua. Apa gaya yang kedua? Yaitu ingin dibunuh, karena udah banyak orang masuk Islam karena Rasulullah. Akhirnya dibunuh. Saat itu yang ingin membunuhnya adalah Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab belum masuk Islam. Apa katanya? Umar bin Khattab kepada Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, ya Abu-Abu, aku akan penggal kepala Muhammad dan aku akan bawa ke tengah-tengah kalian. Lalu dia ambil pedang, dia lari ke rumah Rasulullah, lalu ditengoknya adiknya, lalu kemudian ketemu dengan orang Yahudi di tepi jalan. Hei Umar, kau mau kemana? Aku pengen penggal kepala Muhammad. Ngapain kau penggal? Adik kandung kau aja dan adik iparmu sudah masuk Islam.
Makin ngamuk dia. Tidak jadi dia ke rumah Nabi Muhammad. Akhirnya dia pergi ke rumah adiknya. Waktu nyampe di rumah adiknya, dia tengok adiknya ternyata membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Lalu dia bilang, ini bacaan apa yang tak pernah aku dengar sebelumnya dan sungguh indah. Lalu ketika adiknya membaca surat Toha itu, terjatuh pedangnya, masuk Islam dia di rumah adiknya. Namanya sebelum apa? Yahudi Nasrani. Lalu kemudian setelah itu dia pergi, lalu kemudian didengarlah oleh si Abu-Abu. Ini kayak mana nih? Orang yang paling bagak itu Umar bin Khattab. Tidak ada yang berani membunuh Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah mereka itu kawannya Abu Thalib, mereka segan dengan Khadijah, mereka segan dengan Abu Thalib, dan mereka segan dengan almarhum bapaknya Rasulullah Abdullah. Tidak ada yang berani membunuh. Umar bin Khattab itu pemberani. Yang pemberani pula Rasul Islam. Orang kan segan dengan Abu Thalib, gimana pun kan kawan dagang. Orang segan dengan Khadijah, gimana pun Abu-Abu ini kawan dagangnya Khadijah. Paham maksudnya nih? Segan, dia punya privilege. Rasulullah tuh punya level. Pamannya kawan Abu-Abu, Khadijah kawan Abu-Abu, Abdullah orang terkenal walaupun almarhum gitu. Jadi tidak ada yang berani. Yang paling berani itu adalah Umar bin Khattab. Masuk Islam pula. Akhirnya dipanggillah Rasulullah pelan-pelan. Ya Rasulullah ta'ala. Dipanggillah oleh Abu Lahab. Dipanggillah oleh Abu Sufyan. Dipanggillah oleh Abu Jahal. Ada apa Abu-Abu? Jadi Rasulullah itu orang udah jahat sama dia. Dia mau aja dipanggil orang itu lagi. Kalau kita alantak lah situ. Kau udah jahat. Kau panggil-panggil pula aku. Rasulullah enggak. Ada apa kawanku? Gini ya Muhammad, kita ini berkelahi-kelahi terus di kota Mekah. Kalau kita jadi Muhammad, emang siapa suruh berkelahi kan gitu. Daripada kita nih ribut terus, kita ambil kesepakatan sajalah. Gimana kesepakatannya? Gini, yang udah masuk Islam biarlah, tapi janganlah kau dakwah lagi. Caranya gimana kata Rasulullah? Caranya gini, sehari kau sembah Tuhan kami. Sehari kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami. Sehari kami sembah Tuhanmu. Muhammad bilang gak bisa. Akhirnya dinaikkan nego. Apa negonya? Kalau gak gini aja. Sehari kau sembah Tuhan kami. Setahun kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami. Setahun kami sembah Tuhan. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW sempat ragu, bergetar lututnya. Tapi kalau Muhammad ragu, langsung turun wahyu. Kalau Bu Nur ragu, tak turun-turun wahyu. Apa kata wahyu? Qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum 'abiduna ma wala anna 'abiduna ma. Terus wala antum abiduna ma lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tak mau juga nih Rasulullah. Dihina ndak bisa, dibunuh membunuh masuk Islam, dinego nggak bisa. Akhirnya dipakai cara terakhir, dan cara inilah yang menyebabkan Muhammad Sayyidina Rasulullah SAW menjadi miskin. Dimiskinkan. Dengan cara apa? Dengan cara diboikot. Jadi kan tadi Khadijah itu punya bahan dagangan, berdagang. Yang belikan orang-orang Yahudi, betul. Diboikot. Boikot tuh gini. Orang Islam tidak boleh beli bahan makanan ke orang Yahudi. Orang Yahudi tak boleh beli punya orang Islam. Diboikot. Siapa yang mau beli lagi? Biasanya yang banyak beli orang Yahudi karena mereka lebih ramai, betul? Nah ini tidak ada lagi yang mau beli bahan dagangan kita itu. Boikot itu terjadi 3 tahun. Bukan 3 bulan. Ibu jangankan 3 tahun, 3 bulan aja tutup kedai bangkrut. Ini 3 tahun. Dan akhirnya di waktu yang 3 tahun itu banyak orang Islam jatuh miskin. Karena hampir orang Islam itu semua dulu berdagang.
Tidak ada yang mau beli. Bahkan ada yang mati kelaparan. 300 orang kaum muslimin mati kelaparan. Ada yang makan tulang belulang unta yang udah busuk. Ada yang makan kayu-kayu kering. Ada yang makan daun-daun kering. Ada yang makan kayu kemudian dipukulkan ke tebing lalu dia makan. Banyak kaum muslimin mati kelaparan, jatuh bangkrut, habis hambiar, udahlah. Jadi Rasulullah miskin karena boykot. Dan saat itu Khadijah sudah jatuh miskin. Lalu kemudian Rasulullah pulang ke rumah. Rasulullah lihat Khadijah sudah sangat lemah. Suamiku, aku sudah sangat lemah. Waktu itu Khadijah radhiyallahu anha berusia 65 tahun. Ini Rasulullah udah mau hijrah nih ke kota Madinah. Nanti bulan depan kita sambung, nanti lebih jelas dia. Kita selesaikan sampai Khadijah meninggal. Khadijah meninggal di usia 65 tahun. Coba ibu ingat sebentar, ini penting. Tadi dia angkat jadi Rasul usia berapa? 40. Waktu itu Khadijah usia berapa? 55. 10 tahun Rasulullah dakwah di kota Mekah. Oke, paham nih? Meninggallah Khadijah. Berarti coba jawab. Berarti Khadijah meninggal usia berapa? 65. Saat Rasulullah 10 tahun dakwah di kota Mekah. Coba jawab. Sebenarnya Rasulullah itu dakwah di kota Mekah sejak diangkat jadi Rasul berapa tahun? 13 tahun kan? Rasulullah kan dakwah di Mekah setelah turun Al-Quran 13 tahun. Sementara dari usia 40 tahun sampai usia 50 tahun, 10 tahun waktu itu Khadijah usia berapa? 55. Berarti sisa berapa lagi Rasulullah di kota Mekah? Sisa berapa lagi? 10. Bukan. Coba dipahami dulu. Biar pelan-pelan. Rasulullah tadi diangkat jadi Rasul usia berapa? 40. Waktu Rasul diangkat jadi Rasul, Khadijah usia berapa? 55. Oke? Khadijah itu meninggal usia 65 tahun. Paham? Berarti 10 tahun setelah diangkat jadi Rasul, usia Khadijah 65 dong. Tadi kan 55. Dan berarti berapa tahun dakwah Rasul? 25 tahun. Enggak. Tunggu dulu. Berapa tahun dakwah Rasul baru Khadijah meninggal? Enggak dong. 10 tahun dong. Ini kalau nggak clear, susah kita teruskan nih sampai di Madinah besok nih bulan depan. Apa pula susahnya? Coba usia berapa Rasul diangkat jadi Rasul? Waktu Rasul usia 40 tahun, Khadijah usia berapa? Sementara Khadijah tuh meninggal usia 65. Berarti berapa tahun Rasul dakwah baru Khadijah meninggal? 10 tahun. Coba jawab. Sebenarnya Rasulullah itu dakwah di Mekah itu berapa tahun sejak diangkat jadi Rasul? Kan 13 tahun kan? Al-Quran kan turun 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Oke? Berarti baru 10 tahun di Mekah Khadijah meninggal, betul? Berarti berapa sisa waktu Rasulullah di Mekah? 3 tahun. Nah, 3 tahun ini hutang saya jelaskan bulan depan. Lama. Apa nama Bapak tuh? Nah, kita cerita Rasulullah meninggal ya. Nanti setelah 3 tahun ini banyak yang terjadi. Abu Thalib meninggal, Rasulullah ke Taif, banyak nih. 3 tahun ini banyak nih sebelum hijrah ke Madinah. Oke? Nah, bulan depan ya, karena sirah sekali sebulan. Bulan depan. Nggak selesai juga kan? Hah? Tanggal Muhammad. Nggak, iya, panjang ceritanya. Nah, kalau baca rumit. Nah, waktu usia 10 tahun ini udah miskin sudah. Nanti Rasulullah kaya lagi di Madinah. Khadijah meninggal, istriku, kenapa engkau sakit? Aku nggak makan suamiku. Bukankah aku tinggalkan makanan? Aku berikan makanan itu kepada Mujahid. Hai istriku, jangan tinggalkan kami. Islam masih membutuhkan engkau. Kalau engkau perintahkan, aku akan bilang kepada malaikat untuk menunda mencabut nyawamu. Jangan suamiku, sakitnya betul sakaratul maut ini. Lalu sebelum meninggal Khadijah bicara, ya suamiku, aku sungguh cinta dengan Islam, hartaku habis,
Semuanya telah habis. Tidak ada lagi yang bisa abadikan untuk agama Islam. Hai istriku, bukankah engkau bisa minta makan tadinya? Kan ada riwayat mengatakan karena kelaparan. Kau bisa minta makan sama sahabat-sahabatku. Aku gak mau minta makan kepada mereka karena aku takut kau tak dihargai oleh mereka ya suamiku. Ya suamiku, sampaikan kepada malaikat segera cabut nyawaku karena sakitnya sakaratul maut ini. Andaikan aku meninggal nanti suamiku, setelah beberapa lama aku di dalam kuburan ya suamiku, kau galilah kuburku. Kau ambil tulang belulangku. Kau jadikan senjata untuk menembus dada orang Yahudi jika mereka masih menyakiti engkau. Bayangkan. Khadijah. Jadi Khadijah ini kenapa dia sangat disayang sama Rasulullah? Menemani Rasul dari karyawan sampai jadi nabi. 15 tahun kan? 25 ke 40. Selama karyawan kan 8 tahun. Jadi karyawan 8 tahun. 15 tahun jadi nabi. 10 tahun jadi Rasul kan gitu kan? Jadi karyawan dari usia 17 sampai 25. 25 sampai 40 jadi Nabi. 40 sampai Rasulullah usia 50, Khadijah meninggal. 10 tahun jadi Rasulullah. Jadi nemanin dari nol. Wajar Rasulullah itu sayang dengan Khadijah. Kalau ada nyanyi-nyanyi sekarang yang bilang romantisnya cintamu dengan Nabi Aisyah, memang Aisyah dengan Rasulullah itu bisa beromantis-romantis. Karena sudah aman, situasi sudah aman di Madinah itu. Sudah dengan Khadijah bertukus lumus. Kan cerita romantisnya Aisyah dengan Nabi ya wajar mereka romantis. Kehidupan sudah aman, Aisyah itu orang kaya, anak Abu Bakar. Nah itu kan kita akan paham nanti itu. Sementara dengan Khadijah berjuang. Iya kan? Dengan Khadijah itu berjuang. Ya, nah jadi waduh, ini bakal mati nih live-nya nih. Oke, sebentar ya Bu. Dia anggap saya nggak bergerak. Oke, sudah. Udah, dia anggap saya nggak bergerak. Saya udah gini-gini TikTok, slow lah TikTok. Kita harus bergerak terus di sini. Kalau nggak dimatikan ya. Oke, silahkan Bu. Ganjal. Tidak Islam. Iya. Yeah. Berarti sekarang dia berada sama bapaknya Nabi Muhammad. Nah itu mana tuh agamanya bapaknya Nabi Muhammad? Apa Asma? Ada berada itu Abu Thalib sama bapaknya. Agamanya samawi, tetap menyembah Tuhan yang satu. Bapaknya Nabi Muhammad ada berada kan? Nanti agamanya apa itu? Kalau Abdullah itu agama samawi, tidak penyembah berhala. Beda. Oke? Nah meninggal. Nanti 3 bulan setelah Khadijah meninggal pula Abu Thalib. Bayangkan Rasulullah kehilangan 2 orang singa yang luar biasa. Sejak itulah Rasulullah mulai dibunuh. Akhirnya Rasulullah kabur di Madinah. Kita sambung. Mau sambung minggu depan atau bulan depan? Ibu terserah saja. Supaya paham. Oke? Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau mau lebih mantap nanti bahas Rasulullah menikah, ternyata menikah dengan ini masalahnya. Istri-istri Rasulullah itu luar biasa. Ada istri Rasulullah yang sangat pencemburu, itulah dia Aisyah. Ada yang pernah diceraikan oleh Rasulullah dan akhirnya dirujuk lagi, itulah Sayyidina Hafsah, anak dari Umar bin Khattab. Ini kan sekarang ya, bahasnya sekarang udah mau pulang. Jazakallahu khairan katsir. Oke? Itu diingat-ingat, nanti sebelum tarjim saya tes. Usia berapa Rasul ketemu dengan Khadijah? Usia berapa Rasul berdagang? Negeri Syam itu berapa negara? Dan seterusnya. Oke ya? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Beda. Negeri Syam itu 4 negara sekarang. Suriah, Lebanon, Jordan, Palestina. Satu-satunya saya yang belum tuh ke Suriah. Apa? Siapa?
Siapa? Tidak. Tidak. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ikut aja Sabtu jam 10. Kita ganti-ganti materinya. Minggu depan itu bedah hadis. Aktifkan notifikasinya ya, teman-teman ya. Besok aja Zah.